Beliau ini adalah orang mu'alaf, baru 4 tahun masuk Islam, yang dengan terus terang mengaku risih menyaksikan video-video yang begitu entengnya mulut ngomong Allahu Akbar, baca ayat, baca ini. Ternyata adegannya adegan palsu yang hanya berburu viewer, berburu iklan. Jadi kata orang ini, saya setuju. Itu merendahkan sekali nama Allah. Itu menjatuhkan sekali. Berteriak-teriak menyebut nama Allah hanya untuk sebuah pengelabuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di sini dengan saya Ali Sabilullah di rumah Kesembuhan Khalifah. Agak lama ya nggak ketemu dengan saya, beberapa 2 harian ya. Ya saya mohon maaf karena saya memang ada banyak pekerjaan lain, tugas-tugas lain, termasuk nerapi orang gitu ya. Jadi akhirnya saya tidak bisa live, juga tidak bisa membuat video dengan sering gitu ya. Kali ini ada hal yang menarik yang ingin saya upload di video saya, di channel saya ini. Masih terkait dengan video-video settingan ya, secara umum ya, bukan untuk personalitas atau kelompok-kelompok tertentu. Ini saya berbicara berdasarkan keilmuan, bukan karena menyerang personalitas tertentu atau kelompok tertentu. Yang jelas keilmuan bagaimana saya memandang tentang video-video settingan, tentang duel dengan dukun, santet yang memang belakangan marak dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Saya secara umum saja tentang video settingannya ya. Ini saya menyimak tadi tentang video, ini sekilas saja ya, ini sekedar pengantar saja karena saya ingin memuat video teman saya yakni Warkop Institute yang ini menarik bagi saya simak. Nanti tak ikutkan ya di video saya ini sebagai pengantar saja. Ini menarik bagi saya. Itu judulnya Grebek Dukun, video grebek dukun settingan yang merasakan mu'alaf. Jadi ini saya ingat kepada apa yang saya alami kemarin, dan saya rencananya memuat ini sebelumnya tapi lupa begitu saja gitu ya, dengan urusan-urusan lain atau topik-topik lain. Dan ketika saya nyimak videonya Warkop Institute ini kok pas gitu loh. Makanya saya tertarik untuk, enggak apa-apa saya upload videonya, re-upload videonya di channel saya, dan sedikit saya kasih kata pengantar. Jadi begini, intinya begini, di Warkop Institute itu kan orang yang sedang marak-maraknya sekarang, orang tertentu atau kelompok tertentu yang sedikit-sedikit duel dengan dukun, itu alasannya kan dakwah. Ayo siapa yang mengingkari bahwa ini adalah dakwah? Kebanyakan itu bukan isbat ya, saya bukan memastikan, tapi saya memandang menurut saya paling tidak itu mereka itu terkesan dakwah, apalagi dilakukan dengan ketika posisi dia memakai busana lambang keislaman, busana keislaman, menampakkan tokoh Islam, tokoh agama Islam, kiai, gus seperti itu. Bahkan ngaku-ngaku, malah terang-terangan ngaku-ngaku gus. Bahkan di situ diselipkan dakwah-dakwah tertentu atau niat-niat tertentu untuk perkembangan pesantren, untuk yatim piatu lah. Itu kan membawa nama agama, lambang-lambang agama setidaknya. Seperti itu. Nah ini makanya saya selalu membahas ini, tidak bosan-bosan membahas ini karena ini menyangkut agama dan umat. Dan dampaknya begitu terasa. Lah ini buktinya yang diupload oleh Warkop Institute ini, sehingga dia melahirkan judul Meresahkan Mu'alaf. Dia tidak sembarang memakai, tidak sembarang membuat judul, tapi itu berdasarkan realita. Dan itu sudah terjadi pada saya sebelumnya, tapi saya lupa untuk membahas ini. Lah kebetulan ini sekarang Warkop Institute membahas itu, biar saya nggak lupa saya langsung bahas ini walaupun saya sibuk ya gitu. Begini sahabat-sahabatku, saya gambarkan begini. Itu saya gambarkan begini ya. Ada seorang dengan timnya umpamanya.
Ini gambarannya, bukan menyangkut personalitas tertentu. Ada kelompok itu gambaran lah seperti itu. Ada gambaran di sebuah video, saya gambarkan. Ada kelompok atau seorang tokoh tertentu, yang ini tokoh malah ya, tokoh agama umpamanya. Dia dengan pakaian ala Islami, ala tokoh Islam, Gus atau Kiai. Sosok-sosok spiritualis lah gambarannya dia itu. Lalu dia sengaja dirinya itu membuat video yang ditampilkan di publik berupa YouTube dengan topik berduel dengan dukun. Tapi dia sudah tahu dan sengaja bahwa itu adalah buatan saja, dramatisasi saja. Dirinya itu dukunnya dukun palsu, sengaja dibuat untuk disetting, bukan sebuah realita. Nah, artinya ya bohongan lah, kasarnya bohongan lah gitulah. Bohongan lah, permainan belaka. Itu kan tidak realita. Lalu ditampilkan dia duel dengan dukun dengan ungkapan-ungkapan yang dikesankan serius. Contoh, dia membaca ayat-ayat suci, membaca selawat. Juga selain bahwa agama juga membawa ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kesaktian, anggaplah ilmu hikmah ya, dekat-dekat ilmu hikmah. Contohnya, saya juga pernah lihat video yang menyebut, entah di mana videonya lupa saya, ngair aja. Wah ini dikasih ngair aja, dijurus dengan ngair aja gitu ya. Ngair aja. Itu sungai Raja kan ilmu sepertinya dari Madura asal usulnya. Itu bukan ilmu yang mudah ya. Itu sakral banget. Itu tergolong dengan ilmu hikmah seperti itu. Ya mohon maaf yang sekarang sahabat-sahabatku yang sekarang sedang berkecimpung dalam ilmu hikmah. Ini saya menegaskan berdasarkan keilmuannya ya. Begini, nyebut ilmu hikmah jurus atau bahkan caranya narik sukma katanya dengan salawat ini salawat itu. Pokoknya seakan-akan memang keilmuan hikmah gitu ya. Walaupun tidak menyebut jelas ilmu hikmah apa. Selain membaca ayat-ayat, menyebut nama Allah serius. Secara serius, secara khusyuk, nangis betulan keluar air mata. Tapi menyebut nama Allah selawat sambil nangis berdoa kepada Allah. Terus menyebut ilmu-ilmu hikmah, bergaya ilmu hikmah mental, seakan-akan kesaktian seperti itu. Itu sengaja, dibalik itu sengaja buat-buatan. Bohong-bohongan kasarnya. Settingan. Lalu dengan terkesan dilakukan aktingnya itu sungguhan. Nangis-nangis sungguhan. Ditambah bahwa itu dipastikan sengaja disumpahin bahwa itu asli. Bahkan konon masyhur dengan ungkapan-ungkapan yang tidak percaya adalah munafik. Ini gambaran ya, umpama seperti itu gambaran. Lalu itu settingan. Coba Anda pikir, kita sebagai umat yang melihat itu. Sudah disengaja settingan, bohong-bohongan, lalu diaktingkan terkesan serius menyebut nama Allah, membaca ayat suci, membaca selawat, terus membawa ilmu-ilmu hikmah. Coba, padahal itu bohongan. Kasarnya, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, salawat-salawat, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu hikmah, ayat suci yang sakral, yang salawat semuanya itu sakral. Ada sebuah kemuliaan, unsur-unsur dalam agama. Sakral banget, suci banget. Dipakai dengan kebohongan seperti itu. Acting di dalam berbohong seperti itu. Apalagi actingnya untuk niat-niat duniawi, kepentingan pribadi atau kelompok. Atas nama ayat-ayat itu terkesan serius sehingga tujuannya untuk menarik simpati. Padahal sengaja itu adalah bohongan. Coba, bagaimana pendapat saudara-saudara? Apakah ini tidak kira-kira melecehkan agama? Coba. Ini sengaja dengan maksud seperti itu. Kenapa kok? Bahkan ini pembodohan banget. Kita itu digoblokin banget ya. Kenapa kok kita tidak goblokin ya? Coba komen-komennya. Sampai lahir. Karena dikesankan itu murni, asli. Padahal itu sudah tahu disengaja settingan. Tapi dikesankan, ditegaskan itu adalah realita dengan tujuan-tujuan itu asli. Sehingga dampaknya ke masyarakat itu, coba komen-komennya. Ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat, komennya itu terkesan asli. Buktinya di komen-komennya doa serius masyarakat umat itu. Ya Allah lindungilah Gus itu, ya Allah lindungilah, ya Allah menangkanlah dari dukun-dukun, ya Allah tumpas kesirikan, ya Allah tumpas kesirikan dengan adanya Gus itu, ya Allah dengan adanya Kiai itu, ya Allah dengan adanya Ustaz itu, ya Allah menangkanlah, ya Allah. Itu serius doa. Coba, padahal itu dibuat settingan itu. Dukunnya dukun palsu, tukang beca umpamanya atau gelandangan. Di mana? Coba. Apakah ini enggak sebuah kehinaan? Apakah ini dakwah? Alasan dakwah hanya dimanipulasi untuk menipu umat. Kita digoblokin. Betapa tidak digoblokin lah itu settingan, sengaja disettingan dengan acting yang serius mungkin. Biar terkesan serius, biar terkesan nyata. Ditambah ditegaskan bahwa itu asli sampai disumpahin.
Padahal itu settingan. Kita menanggapi serius, asli. Lalu sampai berdoa menanggapi. Reaksinya kita berdoa, ya Allah menangkanlah, ya Allah lindungilah, ya Allah. Bahkan dalam menyambut, ya subhanallah itu wali, lindungi, itulah walimu, menegakkan kebenaran, menumpas kesyirikan. Padahal aslinya tidak. Padahal itu sengaja di setting. Coba. Semut pun tertawa sambil menangis. Kita digeblokin. Kita ditipu. Kalau ada adegan seperti itu. Sekarang sebagai umat muslim atau praktisi ilmu hikmah, gak perasaan kita, gak tersinggung gak? Ini Warkop Institute membawa kisah realita. Ada temannya yang mu'alaf, itu meritu perasaannya. Ini melecehkan agama saya, itu mu'alaf. Yang beberapa saat masuk Islam, sebelumnya gak tahu Islam. Loh kok malah kita yang muslimnya sejak lahir kok malah belani? Kok malah tidak perasaan permainan agama kita dipermainkan? Ayat-ayat yang suci, yang sakral dibuat alat untuk jelas-jelas untuk menipu seperti itu, dibuat settingan. Mana otak kita, mana hati kita? Ini realita loh. Ini realita. Ini Warkop Institute bisa ditanggungjawabkan itu, bisa dipertanggungjawabkan. Ada temannya yang seperti itu. Saya dulu juga pernah. Mualaf tapi entah komennya di mana di video saya itu. Salah satu penggemar YouTube saya juga seperti itu. Nanya, ini Ustadz, gimana ini Mas? Ini kok seperti itu Islam? Bahkan Bang TIJ yang juga pemain YouTube untuk mengungkap ini, beliau itu bilang ke saya, ini gimana Mas? Kita nggak terima ilmu hikmah, tapi ilmu hikmah termasuk ini budaya leluhur kita, leluhur soleh kita, salafus soleh kita. Kok malah dibuat mainan, dibuat kedok penipuan seperti itu, dibuat alat menipu, dimanipulasi untuk tujuan dunia dengan cara menipu. Ini nggak bisa. Ini jadi hina ini mempermainkan ilmu hikmah. Coba yang ilmu hikmah coba. Sahabat-sahabatku yang ilmu hikmah, ilmu kita, ilmu jenengan kalian semua yang sakral. Saya tahu ilmu hikmah itu sakral karena pakai ayat-ayat Allah, pakai salawat-salawat. Lalu sengaja dimanipulasi, dibuat alat untuk yang dibuat dibuat dalam video, acting dalam video, sok serius terkesan serius, sakti ilmu hikmah dibuat sakti seperti itu, tapi itu sengaja dibuat settingan, permainan, bohongan. Terima enggak? Ayat-ayat suci, salawat-salawat ilmu hikmah dibuat alat pembohongan publik. Kenapa kok enggak pembohongan? Kenapa mau? Iya karena tidak sesuai dengan nyatanya kok. Kenapa dibuat penggoblokan, pembohongan publik? Karena publik reaksinya nyata, serius. Padahal dia serius, tidak serius. Publik nyatanya real reaksinya. Padahal itu sengaja bukan real. Bahkan sengaja itu bukan hiburan ya. Apa ya? Buatan, settingan. Yang dinyatakan asli. Berarti kan penipuan. Itu asli penipuan. Karena dia sengaja settingan, bukan asli. Dukunnya juga bukan asli. Bacaannya terkesan diserius-seriuskan karena memang sudah bukan asli, dua settingan. Tapi dinyatakan itu asli sampai di semua ini itu kan penipuan. Lalu masyarakat mereaksikan percaya bahwa itu adalah sungguhan. Sesuai dengan yang ia nyatakan bahwa itu asli, disumpahin asli. Berarti kan goblok masyarakat, pembodohan, penggoblokan. Reaksinya serius asli. Ya Allah, lindungilah Kus itu, menangkanlah dia menumpas kesyirikan dengan dua dukun santai. Padahal dukun santai tukang becak, gelandangan umpamanya, buat-buatan. Mana harga diri kita sebagai orang Islam? Mana nilai harga diri kita sebagai orang yang belajar ilmu hikmah? Ternyata agama kita, ayat-ayat salawat kita dibuat permainan seperti itu. Nyatanya disengaja dibuat settingan seperti itu. Inilah yang dirasakan oleh sang mu'alaf, teman Warkop Institute itu. Juga yang dirasakan oleh teman saya mu'alaf itu. Juga yang dirasakan kita semua. Mu'alaf hanya beberapa saat masuk Islam, sudah hatinya tajam kok. Agama saya, ayat-ayat saya, salawat-salawat saya kok diajarkan seperti itu. Nggak terima, itu pelecehan. Dibuat mainan, bahkan penipuan itu tadi. Nah itu tajam pikiran mu'alaf yang baru masuk Islam. Lalu kita sebagai orang muslim, yang sejak lahir sebagai orang muslim, ayat-ayat sakral kita, salawat-salawat sakral kita, lafaz Allah maha sakral kita disebut, dicatut namanya hanya untuk membodohi umat, bahkan penipuan. Mana harga diri kita? Viewernya, subscribernya, orang-orang yang duel dengan dukun yang sengaja settingan itu. Mana hati kalian sebagai orang muslim? Ayat-ayat kalian, ayat-ayat Allah di agama kalian, salawat-salawat Rasulullah disengaja dimanipulasi untuk dibuat mainan settingan seperti itu.
Walaupun dibuat hiburan para sahabatku. Ini penipuan jelas, pembodohan dibuat itu. Kalau gimana kalau itu dibuat edukasi hiburan, jelas-jelas hiburan. Nggak boleh. Kok ayat-ayat sakral selawat kok dibuat hiburan? Mana otak kita? Mana otaknya? Mana hatinya? Nyebut Allah secara serius ternyata itu hiburan. Ada yang bilang kalau film itu nyata-nyata diniatkan untuk film. Masyarakat umum tahu. Dan tidak seperti itunya. Ada adegan-adegan lanjutan yang jelas, yang logis. Ya Allah, enggak ada adegan panjangnya. Ada sejarah-sejarah yang disebut seperti apa? Ada adegan-adegan yang logis seperti itu. Apa istilahnya ya? Apa istilahnya ya? Dan tidak terlalu segitunya seperti duel dengan dukun. Di situ ada tim ulamanya. Ya. Ada pemainnya yang profesional. Dan tidak disumpah-sumpahin bahwa itu adalah asli. Itu nyata-nyata film. Banyak film dakwah yang menyebut ayat-ayat yang ngaji ada. Tapi ada etikanya tertentu. Ada hukumnya tertentu. Dan masyarakat tahu. Dan reaksi masyarakat gak mungkin sampai real. Ada film namanya Wali Songo. Sunan Kalijogo perang dengan siapa? Dengan tukang sihir umpama kalau ada. Masyarakat gak mungkin, ya Allah lindungi Wali Songo itu, ya Allah. Gak mungkin tahu kalau masyarakat itu adalah film yang menceritakan tentang Wali Songo dulu. Yang menggambarkan tentang dulu kisah Wali Songo itu pun ada kisahnya. Ada latar belakang kisah yang digambarkan, dimuat ulang melalui film perfilman itu. Jadi ada etikanya, ada keilmuannya. Masyarakat nggak mungkin menanggapi, ya Allah Wali Songo lindungi ketika nonton Sunan Kalijogo perang dengan itu, film itu. Lalu ya Allah nangis, ya Allah tolong lindungi ya Allah. Itu ya, gak seperti itu. Karena itu film. Tapi kalau dengan saya dukun yang nyata-nyata itu digambarkan real, ya Allah lindungi. Coba komen-komennya. Inilah pembodohan, padahal itu buatan. Itu tertawa setelah pulang itu. Ketawa itu. Allah Karim. Betapa malaikat melihat ini. Betapa makhluk-makhluk Allah yang melihat ini. Kita manusia dibodohin sama saudara kita. Ditipu sama saudara kita mentah-mentah hanya untuk tujuan duniawi. Apalagi ngotot. Sudah dibuka di kuak bahwa itu harus mengakui bukan settingan. Ngotot. Menghindari. Ngotot menghindarkan diri untuk ngaku. Nah itulah parah dah. Coba kita berpikir ulang. Subscribernya, mungkin ada subscriber yang siapapun itu secara umum ya. Kiai ke atau ustadz ke. Kecuali tidak membawa agama masalahnya. Kecuali tidak membawa ayat-ayat selawat-selawat. Hiburan pun seperti itu kawan. Ada teman saya yang tanya, gimana kalau dia sekan hiburan. Ini untuk hiburan. Masyarakat untuk hiburan. Lah kok hiburan pakai ayat-ayat ya, hiburan lain aja lah, seperti percil apa itu, nyanyi-nyanyi apa, ngelucu aja, enggak usah pakai ayat. Kok ayat dipakai ngelucu ya opo sampean itu? Ada, coba pikirkan. Ada kita seperti ini masalah hiburan, apalagi tadi ya masalah pembohongan publik itu parah itu. Sekarang mungkin ada yang bagaimana dengan hiburan Gus? Bagaimana hiburan dengan hiburan Mas Ustadz? Pakai cara hiburan yang lain lah. Enggak usah pakai ayat-ayat selawat-selawat. Masalahnya orang Kristen, mohon maaf ya, orang mualaf aja itu sadar kok. Itu area sakral selawat dan ayat-ayat. Kalau sudah ada nama dakwah itu area sakral. Menyebut Allah itu sakral. Kok malah dibuat hiburan ya opo sih? Kok hiburan coba? Permainan lah, sama dengan permainan kalau hiburan itu. Sama dengan permainan hiburan itu. Coba. Sama dengan permainan itu. Coba pikir. Tak bisa dibuat seperti itu. Itu sakral. Saya bayangkan begini aja. Dan itu diulang-ulang hiburannya. Diulang-ulang hiburannya. Itu ada tamu malah. Ntar Pak, Fatih keluar. Ya, mohon maaf ada tamu. Jadi seperti itu. Hiburan itu gak pantas juga, gak layak juga untuk pakai yang sakral-sakral. Contohnya sekarang begini. Ada seorang yang ingin menghibur lah, untuk hiburan. Ya karena memang musimnya duel dukun santet, keilmuan sakti-sakti kayak itu. Dengan menyebut Allah, ayat-ayat seperti itu, ilmu-ilmu hikmah seperti itu. Lalu buat
untuk menyeimbangkan yang akun-akun yang duel dengan dukun yang settingan itu yang dibuat asli, yang dinyatakan dengan asli, dan ini buat keseimbangan itu dinyatakan dengan hiburan. Ya sama aja. Nah itu masalahnya sakralitasnya itu loh. Tidak dibuat penipuan tapi dibuat hiburan. Dekat 11-12 menurut saya ya. Saya jangan begini. Mohon maaf sahabat-sahabatku, saya buat video ini adalah duel dengan dukun. Saya ini hiburan bukan nyata. Tapi di situ nanti duel dengan dukunnya apa kok ilmu-ilmu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh baca ayat itu sampean serius walaupun hiburan seperti itu. Masa ya Allah menangkanlah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Anda itu sedang menghibur itu tapi pakai seperti itu ayat Allahumma sholli ala sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu salawat. Itu loh dalam keadaan sampean sedang berhibur tak menghibur diri tapi Anda serius waktu itu. Acting serius kan membaca selawat. Ternyata nyatanya adalah hiburan. Belakangnya adalah ketawa-ketawa karena itu hiburan. Masa ayat-ayat suci salawat Rasulullah dibuat hiburan? Ini masalah etika. Jadi mohon maaf sahabat-sahabatku yang sengaja memang nyata-nyata dibuat hiburan siapapun takus tak kiai. Mungkin dipikir dulu. Saya tidak isbat ya, tidak menyalahkan enggak. Cuma dipikir saja. Apakah kita terima sakralitas kita dibuat hiburan? Saya kira agama-agama lain juga begitu. Entah bentuk nyanyian-nyanyian yang sakral aja tidak dibuat sembarangan kok. Apalagi kita yang nyata-nyata ayat atau selawat. Lain lah hiburan lah, entah pakai nyanyi-nyanyi, entah lucu-lucu lain aja. Kalau mau menghibur masyarakat enggak usah pakai itu, laku juga. Kayak percil itu apa? Kayak warkop, bukan warkop institut ya, kayak dulu warkop itu zaman berapa? Itu kan lucu enggak pakai ayat itu. Jadi jangan menghalalkan segala aja, pakai sakralitas kita untuk tujuan duniawi. Dan untuk hiburan seperti itu enggak ada nilai dakwahnya. Enggak ada nilai. Kalau mau berdakwah ya sudahlah. Pakai kitab ngajar gitu dakwah itu. Mengarahkan manusia kepada yang benar-benar, yang normal apa yang wajar-wajar saja, menunjukkan manusia kepada yang baik, kebaikan agama, taat ibadah itu, bukan yang lucu-lucu seperti itu, bukan hiburan itu, apalagi penipuan. Saya gambarkan begini. Kita punya seorang kiai yang menipu, ini yang alasannya untuk menghibur sebagai hiburan juga ya. Duel dengan dukun santet atau bawa agama yang maksudnya untuk hiburan, yang ditampilkan di publik YouTube umpamanya atau yang lain di publikasi yang tujuannya untuk hiburan tapi membawa agama, memakai simbol-simbol agama dan atau ilmu-ilmu hikmah. Saya gambarkan begini aja. Apalagi yang menipu ya. Begini aja, yang bohongan yang settingan itu. Begini aja. Kita membuat hiburan sebuah dramatisasi video. Duel dengan dukun umpamanya. Lalu di situ nyebut kiai kita, umumnya kayak Maimun Zubair, umumnya kayak karismatik kita yang kita cintai, orang alim lah. Kita di situ setiap menghibur itu pakai duel dengan dukun itu menyebut kita. Kita tahu itu adalah hiburan, apalagi penipu atau yang settingan lah, atau hiburan atau yang settingan nyata-nyata settingan bohongan. Lalu di situ mencatut nama Kiai Maimun Zubair umpamanya, atau kiai-kiai karismatik alim lainnya, atau Kiai Hamid Pasuruan atau Kiai Holil. Kita di situ aktingnya serius mencatut nama-nama itu. Niatnya hiburan, nyata-nyata terus terang merasa ini hiburan loh, bukan serius. Gitu. Ini hiburan loh, bukan serius. Ini settingan loh, nyata-nyata ngaku settingan. Tapi mencatut seperti itu. Lalu aktingnya kita, ini saya murid Maimun Zubair Sakti atau amalan Yai Hamid Pasuruan. Setiap hiburan, setiap adegan video itu. Ini Sakti. Oh, wah inilah ilmunya Yai Hamid Pasuruan guru saya, atau inilah ilmunya Kiai Maimun Zubair Sakti. Kita adegannya nyebut-nyatut nama-nama mereka, tapi kita sengaja ini hiburan atau settingan. Terima enggak murid-muridnya Yai Maimun Zubair atau Yai Holil Bangkalan atau Yai Holil Bangkalan atau Yai Hamid Pasuruan mencatut nama-nama mulia mereka? Gak mungkin terima. Apalagi yang sakral maha sakral Allah disebut untuk permainan atau hiburan. Ayat-ayat Allah, salawat-salawat junjungan kita Rasulullah SAW dibuat permainan atau hiburan, walaupun itu nyata-nyata. Itulah sahabat-sahabatku. Jadi mari pikir, itu menurut saya. Percaya tidak percaya silahkan. Ya, itu menurut saya yang saya pelajari. Seperti itu.
Itu nama kiai kita dicatut untuk hiburan, permainan, settingan aja nggak layak kok. Kita marah, apalagi nama Allah, Tuhan kita, pencipta kita, ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, selawat-selawat, ilmu hikmah yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah dan zikir-zikir Al-Quran. Terima nggak kita? Itulah, apapun alasannya seperti itu, ya kayaknya nggak layak secara pribadi saya. Makanya berpikir ulang, subscribernya, likernya, atau pengagum-pengagumnya yang sedikit-sedikit video settingan, Anda selalu menonton itu menambah jam tayangnya, maka termasuk mendukung mereka. Mendukung mereka kalau mereka betul-betul termuat seperti apa yang saya katakan tadi, sengaja settingan tapi membawa kesan-kesan agama, apalagi disumpahin asli, berarti Anda ikut di dalamnya. Ingat, orang mu'allaf beberapa saat aja masuk Islam tidak terima, apalagi kita yang sudah Islam sejak lahir. Na'udzubillah min dzalik kalau sampai mendukung hal itu. Na'udzubillah min dzalik kalau sampai sakralitas kita, simbol-simbol sakral kita dibuat permainan atau hiburan, bahkan settingan, bahkan mungkin penipuan. Na'udzubillah min dzalik. Ini dipikir ulang. Saya ngajak berpikir ulang. Ya, demikian. Ini setelah ini saya ingin ingin melampirkan videonya Bang teman saya, sahabat saya, Warkop Institute, dan ini luas di sana. Saya tertarik sekali. Ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Demikian, ya kalau sempat monggo disimak biar tidak salah paham. Demikian sahabat-sahabatku, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan, dari pembodohan publik, dari fitnah setan di akhir zaman. Oh ya, saya tambahi lagi. Peristiwa ini saya ingat juga. Di dalam sebuah ayat Al-Quran dijelaskan, saya ingat sumpahnya iblis. Iblis itu sudah melakukan settingan itu sudah sejak zamannya setan iblis dulu di surga untuk menjatuhkan Nabiuna Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Begini. Di dalam surat Al-A'raf itu kalau nggak salah ayat 21 ada 61 21 apa 61 itu lupa. Pokoknya di Al-A'raf itu bunyinya begini. Kalau salah saya tegur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Fadallahuma bigurur falamma dzaqas sajarata bada'at sawatuhuma wa tafiqa yakshifani alaihima min waraqil jannah. Itu ya, min waraqil jannah. Artinya begini. Itu ketika dulu iblis dikeluarkan dari surga, tinggal Nabi Adam. Akhirnya iblis itu balas dendam. Setan iblis itu balas dendam. Balas dendam gimana menghancurkan Nabi Adam. Yang dipakai cara iblis apa? Settingan. Settingan, ya settingan. Pura-pura, kebohongan. Fadallahuma bigurur, tipu daya itu kan settingan. Seakan-akan benar tapi sebetulnya tidak benar. Seakan-akan iya tapi sebenarnya tidak. Gitu loh, itu kan settingan, diatur seperti itu gitu loh. Bohongan gitu. Waqo sama huma, iblis itu menjanjikan, bersumpah kepada Adam dan Ibu Hawa waktu itu. Inilah kuma minas nasin, sungguh ini bersumpah bahwasanya saya adalah nasihat kepada kalian berdua, atau utusan Tuhan demi Allah. Dia bersumpah karena Allah. Waqo sama huma, demi Allah, sumpah demi mencatut nama Allah. Makanya di tafsir itu lihat, coba di tafsir itu lihat, wa aqsama syaitanu, yaitu iblis, wa aqsama syaitanu li Adam wa Hawa billahi. Itu keterangannya di tafsir. Dan bersumpah keduanya dengan mencatut membawa nama Allah. Sumpah demi Allah, saya adalah nasihat kalian berdua, nasihat yang baik untuk menunjukkan hal yang baik gitu ya. Yaitu tentang pohon itu, sebuah pohon yang dilarang sama Allah untuk dimakan itu ya, buahnya itu. Ya, maksudnya disebut pohon huldi itu ya. Fadallahuma bigurur, karena yang dipandang Nabi Adam sumpah yang dicatut itu yaitu Allah, nama Allah. Bayangkan betapa Adam itu kekasih Allah, dicatut namanya, disumpahi namanya dengan sumpah, dicatut namanya untuk sumpah itu. Demi Allah Adam, saya adalah nasihat kalian berdua. Yang dipandang itu bukan iblisnya, tapi nama Allahnya itu, kalimat Allah yang betapa sakral di depan Adam dan Ibu Hawa. Betapa
betapa kekasih itu Allah. Betapa sakral, betapa besar di depan Adam nama Allah itu. Akhirnya anda pikir ulang Adam itu, kalau Allah sudah disebut dia langsung percaya. Makanya itulah kemudian terperdayalah Nabi Adam itu kemudian merasailah sesuai dengan yang ditunjukin oleh iblis itu untuk memakan buah khuldi itu. Merasakan, tapi bukan makan. Merasakan, mencicipi. Ini Adam terperdaya karena sebabnya apa? Iblis mencatut, sumpahnya mencatut nama Allah. Memang begitulah. Sampai sekarang ada oknum yang ingin sebuah tujuan tertentu membawa nama Allah, membawa nama agama. Karena memang orang kalau sudah punya tujuan tertentu dengan membawa nama-nama Allah, agama, itu gampang berhasil. Seperti yang dicontohkan oleh iblis. Iblis itu bersumpah membawa nama agama. Adam tidak berpikir lagi. Kalau ada orang sekarang bersumpah demi Allah, itu seperti, tapi tujuannya buruk, itu seperti iblis. Sudah dicontohkan iblis di surga itu untuk memperdayai Nabi Adam. Iya, coba. Wa aqsama syaitanu li Adam wa Hawa billahi, dengan nyebut nama Allah. Billahi. Tak apa kalimatnya, pokoknya mencatut nama Allah sehingga Adam tidak berpikir ulang. Itulah yang digunakan oknum sekarang juga. Manusia sekarang yang menurut iblis tuh sumpah seenaknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keberhasilan hajatnya, tujuan duniawinya, agar dipercaya oleh umat. Misalnya minta sumbangan, ingin banyak pasiennya, ingin dipercaya sebagai orang yang alim, ingin dipercaya sebagai orang yang sakti, mencatut nama Allah atau ayat-ayat Allah atau salawat-salawat atau simbol-simbol agama. Jadi ini harus peka kita. Harus peka, jangan sampai tertipu oleh busana. Lihat, pakai mata hati kita, pakai otak kita yang cerdas. Sudah nyata kok mana yang palsu, settingan, mana yang tidak. Jangan fanatik buta gara-gara busananya. Wah ya, gara-gara sumpah karena Allah. Iblis itu pakai Allah sumpahnya. Ya. Demikian sahabat-sahabatku, ini menurut saya, percaya tidaknya saya kembalikan, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengakui selalu bahwa semuanya walaupun kita tidak bertemu adalah kita saudara. Saudara sesama muslim dan saudara sesama makhluknya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Sekarang kita ngobrol tentang dukun settingan. Bukan di dukunnya, tapi di gerebeknya. Kira-kira saya hanya ingin mendengarkan saja. Kira-kira apa manfaat dan mudaratnya orang bikin adegan gerebek dukun yang ternyata settingan. Cara memandangnya begini. Oke lah, anggap ini mau berdakwah. Ceritanya mau berdakwah, mau memerangi kemusyrikan, mau memerangi dukun santet. Lalu bikinlah video yang isinya bertarung dengan dukun santet. Lalu adalah gusnya atau siapanya atau abah yainya itu bertarung dengan dukun santet. Ternyata dukun santetnya tukang becak misalnya. Itu kira-kira apa? Efek buruknya apa? Kita bicara efek buruknya dulu. Kira-kira. Saya sambil baca komennya ya. Apa terlalu malam kita live-nya ya? Ya.
karena terlalu malam, kita apa? Sebentar aja, berarti sebentar ya. Ya 10 sampai 15 menit lah. Saya mau bicara buruknya dulu. Buruknya adalah tadi saya ngobrol dengan salah satu dari penikmat YouTube saya. Beliau ini adalah orang mu'alaf, baru 4 tahun masuk Islam, yang dengan terus terang mengaku risih menyaksikan video-video yang begitu entengnya mulut ngomong Allahu Akbar, baca ayat, baca ini. Ternyata adegannya adegan palsu yang hanya berburu viewer, berburu iklan. Jadi kata orang ini, saya setuju. Itu merendahkan sekali nama Allah. Itu menjatuhkan sekali. Berteriak-teriak menyebut nama Allah hanya untuk sebuah pengelabuan. Luar biasa. Jadi orang ini saya salut sekali kalau ada mu'alaf yang semangat sekali. Jadi ini berarti kontraproduktif. Orang yang bikin video itu kan berpikirnya memerangi kesyirikan. Artinya ingin mengangkat orang dari buruk menjadi baik. Tetapi justru ditangkap oleh orang yang sudah dari buruk ke baik, sudah masuk Islam, malah terganggu. Kenapa terganggu? Ya karena Allah itu agung. Nabi Muhammad itu agung. Kok berani-beraninya dua elemen ini dibajak, bahasanya itu, dipakai untuk kepentingan duniawi, di mana itu ada unsur manipulasinya. Ini saya bicara settingan ya, dukun settingan ya, yang disumpah-sumpah itu. Jadi kalau yang disumpah itu asli ya berarti bukan yang saya bicarakan, ini yang settingan. Apalagi yang melakukan itu sudah dikenal sebagai orang yang tokoh agama gitu. Kenapa tokoh agama kok nggak ngomong agama aja, ngajar gitu, ceramah gitu, ngomong kitab gitu. Jangan latah menjadi YouTuber berburu viewer sampai-sampai menghalalkan segala cara. Kenapa? Sangat disayangkan katanya ini. Bikin video buru-buru dukun santet, ternyata dukun santetnya dukun santet palsu. Di situ ada orang mendoakan, ya Allah lindungilah Gus ini, lindungilah Gus ini, menangkan dia dalam pertarungannya, jagalah. Pertarungannya pertarungan palsu. Bayangkan, coba bayangkan siapa yang dipermainkan di situ. Yang dibodoh-bodohi, yang digoblok-gobloki itu di situ siapa? Dipikir saja. Menggunakan nama Allah, menggunakan elemen dakwah, menggunakan apa? Untuk sebuah manipulasi. Kenapa saya bilang manipulasi? Karena ketika dituduh settingan nolak. Beda dengan film. Kalau film memang settingan. Kan ada itu film di misalnya di stasiun TV Kian Santang itu yang bertarung melawan dukun itu kan ada Allahu Akbar. Walaupun dia menjiwai, ya kita paham itu settingan, dia acting. Nggak ada kita mendoakan ya Allah menangkanlah dia. Kecuali orang nggak waras ya. Nonton sinetron begitu gayanya. Tapi kalau nonton YouTube, baca komennya itu kan indikator. Bahwasanya banyak yang percaya itu asli. Nipu.
Itu jelas, tidak bisa dibantah. Tidak boleh berkelit. Saya kan tidak bilang asli, ya itu lain lagi. Ini dulu, ini yang jelas-jelas menyatakan tidak terima kalau dikatakan settingan itu loh. Setiap saat ketemu dukun, alangkah gampangnya nyari dukun santet itu. Coba kalau ini kan telah dukun santet dipampang di layar. Seolah-olah bangsa kita ini bangsa yang akrab dengan dukun santet gitu. Jadi dukun santet biasa aja. Padahal setahu saya, satu orang dikenal sebagai dukun santet itu dimusuhi sekampung. Kalau asli. Ya, kalau palsu sih. Jadi si malakama, kalau dukun santetnya palsu, asli. Ini justru memicu friks. Karena kalau mau berdakwah membasmi dukun santet, ya sudah bertarung saja. Nggak usah dipamer-pamerin. Iya toh, setidaknya kan menjaga privasinya. Artinya bukan menjaga privasi ya, menjaga gejolak gitu. Coba bayangkan kalau suatu saat ada orang yang dikena santet terus dia kebetulan tetangga dari orang yang pernah berperan sebagai dukun di video itu, terus dia hajar orang itu. Siapa yang bertanggung jawab? Sekarang misalnya diakui kalau ini hanya adegan, hanya settingan. Apakah tidak laku? Enggak. Titanic itu film 100 bahkan 1000 bahkan 1.000.000% itu settingan. Semua orang paham. Tetapi yang menonton itu menangis. Film itu menjadi legenda, menjadi inspirasi. Bisa, settingan itu juga bisa laku kalau sebatas cari viewer. Film-film itu yang viewernya ditonton jutaan bahkan ratusan juta itu settingan bisa. Tetapi ya Anda harus pandai berakting. Kalau acting pas-pasan, bisanya cuma teriak-teriak Allahu Akbar baca sholawat, ya berarti memang tidak cocok menjadi lakon. Jangan memaksa. Film mengandung dakwah banyak bagus. Di situ ada penjahatnya, ada dukunnya, terus ada kiainya bertarung. Dia baca hizib, baca doa, dukunnya seret jatuh kalah. Kita menjadi paham bahwa kebenaran itu akan selalu menang. Tapi kita nggak mendoakan kiai itu, ya Allah jagalah dia. Karena kita paham itu tutorial, itu hanya visualisasi, semuanya fiktif belaka. Jadi tidak ada yang tertipu di sini. Masa iya ada hal baik tapi potensial membuat orang tertipu, kan aneh. Aneh sekali. Aneh sekali. Ya kalau soal ada penikmat di YouTube, ya YouTube ini dunia tanpa batas. Apa aja ada nikmat. Orang makan ular ada yang nonton, makan buaya ada yang nonton, makan sempak goreng ada yang nonton, berjuta-juta malah. Dan itu bukan ukuran. Kalau banyaknya penonton di YouTube menjadi ukuran kebenaran, coba lihat Anda itu video orang tari itu, orang menari yang untok-untok itu. Alangkah banyaknya yang nonton. Apa lalu menjadi benar? Kan enggak. Mari kita eman-eman kota. Mari kita berpikirnya itu waras gitu. Apa sih? Berkreasilah yang mendidik, bukan yang menipu. Jangan sampai kita memberi peluang banyak orang-orang yang menjadi goblok. Apa goblok? Ya mendoakan itu. Mendoakan sesuatu yang baik, tapi dia sedang goblok ketika mendoakan itu. Kenapa? Orang main-main kok didoain. Atau begini, penonton yang antusias, menonton, meyakini itu real, bukan settingan. Itu berjuang di jalan Allah.
Tetapi ternyata videonya settingan. Ini seperti bertepuk sebelah tangan. Seperti pecinta yang memuji, mencintai. Tapi si ceweknya ternyata hanya main-main. Bayangkan. Alangkah sakitnya itu. Alangkah sakitnya. Kalau hanya YouTuber yang melakukan itu, ngeprank settingan, nggak dianggap. La ibrata fi af'alihim li'annahu la qimata fi anfusihim. Nggak ada persoalan. Mereka kan bukan siapa-siapa. Ini loh, pasang label ulama, pasang label tokoh masyarakat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang justru memunculkan kegoblokan, kebodohan. Orang nonton unyil berantem atau orang nonton anak kecil yang beranteman tapi dikira beneran sampai keluarlah doa. Itu kan luar biasa itu. Mempermainkan sekali itu. Mempermainkan sekali. Benar kata yang mualaf tadi itu. Saya merasa itu melecehkan sekali. Melecehkan nama Allah. Melecehkan Al-Quran. Kenapa? Karena kok iyo menggunakan itu sebagai alat untuk mengelabui itu loh. Satu lagi. Ini tips ya. Coba Anda banding-bandingkan orang yang membela dan yang menyerang. Anda banding-bandingkan saja. Entah antar channel gitu. Anda banding-bandingkan siapa yang ngotot membela, siapa yang menyerang. Anda banding-bandingkan saja. Kenapa? Karena terkadang untuk mengetahui sesuatu itu kita lihat siapa di sekelilingnya. Gitu. Jadi ada pepatah Arab itu anil mar'i la tas'alu absir qorinahu fa innal qorina bil muqorini apa itu? Yang tadi apa yukhbir kalau saya. Kalau kamu ingin tahu sesuatu, coba kamu lihat sekelilingnya. Karena sekeliling itu biasanya memberikan informasi yang lebih real. Kamu lihat, coba pendukungnya seperti apa. Lihat aja. Fansnya seperti apa. Insya Allah nanti akan sadar. Artinya, ini kan kita memang sedang disuguhkan kepada hal-hal yang harus diakui ada dua kubu, itu jelas. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang yakin itu asli, ada yang yakin itu settingan. Itu fakta seperti itu. Jadi ya memang wajar lah kalau ada yang ngotot, wajar. Kenapa? Karena memang ini tidak seperti 1+1=2 di mana tidak ada yang berselisih lagi. Ini perkara yang kalau dalam agama itu namanya doniya. Jadi sesuatu yang memang masih perspektif saja. Tetapi dalam ikhtilaf itu ada yang lebih kuat, ada yang lemah. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada yang di atasnya sahih, yaitu as-shah. Nah, nanti kita bicara itu di kajian saya kitab usul fikih. Apa perbedaan as-shah, apa perbedaan sahih, apa perbedaan dhaif gitu. Yang intinya mari kita cerdas. Mari kita berpikirnya waras gitu. Jangan berdoa atas nama kebodohan gitu. Jangan berdoa atas nama sedang digoblok-goblokin gitu, jangan. Kenapa? Karena kalau kita berdoa itu kan kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah, meminta kepada Allah, dan Allah Maha tahu itu asli apa tidak. Bayangkan saja. Nggak usah ke Allah deh, di bawahnya saja. Seorang murid ngadu ke kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah, tolong bantu itu, teman saya bertaruh. Si kepala sekolah tahu kalau temannya itu hanya sedang main sandiwara. Bayangkan coba, siapa yang layak ditertawakan di sini?
Siapa yang menggelikan? Sudah gitu ngotot lagi. Ya, gitu ya, gitu. Jadi apa nanti suatu saat mungkin masyarakat akan tahu mana yang settingan, mana yang tidak. Ya wallahu alam, silahkan. Silahkan. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sekali-kali merendahkan nama Allah. Jangan sekali-kali menggunakan elemen-elemen agama untuk penipuan. Termasuk menipu untuk dapat banyak viewer. Kenapa? Karena viewer artinya dolar, artinya pendapatan, pemasukan. Ya entahlah, saya tidak berani ngomong hukum uangnya haram. Tapi kalau siapa? Kiai Al-Khatib itu kan belak-belakan. Hukumnya haram, saya tidak berani. Tidak sampai sejauh itu. Yang jelas kalau menipu ya haram. Itu tidak ada ikhtilaf ya. Hukum menipu, hukum berbohong ya dosa. Kalau mendapatkan uang dengan cara menipu ya jelas haram. Tetapi kalau konten itu masuk kepada menipu seperti ini ya wallahu a'lam. Jadi gitu ya, sudah malam ya. Saya cukupkan saja, terlalu malam saya mulainya.